Hi everyone, it's me Alfreda, and in this video I wanna talking about kontribusi Jepang terhadap bangsa Indonesia. Well, ini tuh kayak apa sih, hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia yang secara nggak langsung mempengaruhi bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi pertamanya tuh awal kedatangan Jepang datang ke Indonesia itu sangat disambut baik oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh tokoh-tokoh tinggi Indonesia. Mereka sangat welcome kepada Jepang. Nah, perhatian dari bangsa Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh Jepang untuk melancarkan taktik dan janji-janji palsunya. Yang seperti yang kita tahu lah, Jepang datang ke Indonesia nggak beda jauh sama Belanda. Jadi ya pengen mengeksploitasi Indonesia doang. Jadi Jepang pun membuat berbagai macam taktik dan janji-janji, bahkan tindakan-tindakan nyata. Salah satu tindakan nyata yang dibuat oleh Jepang adalah Jepang membuat berbagai macam organisasi. Nah, organisasi-organisasi ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada organisasi sosial kemasyarakatan, ada organisasi militer, dan organisasi semi-militer. Oke, kita bahas yang pertama dulu, itu ada organisasi sosial kemasyarakatan. Apa sih itu organisasi sosial kemasyarakatan? Well, tujuan dibentuknya organisasi ini tuh sebenarnya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Jepang sedang mencari perhatian, caper, mencari rasa simpati dari rakyat Indonesia. Makanya dibentuklah organisasi sosial kemasyarakatan ini. Salah satunya itu ada organisasi Gerakan 3A. Gerakan 3A ini sebenarnya organisasi bagian propaganda dari Jepang yang dipimpin oleh Mr. Shamsuddin. Kalian tahu gak sih semboyan yang paling terkenal dari Gerakan 3A ini? Iya, ada semboyan yang paling terkenal itu bunyinya kayak gini: Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Tapi sayang banget nih, tahun 1943 organisasi ini tuh harus diberhentikan, harus dibubarkan. Kalian tahu nggak karena apa? Karena organisasi ini tuh nggak mendapatkan banyak rasa simpati rasa simpati dari rakyat Indonesia. Jadi makanya ya dibubarin lah. Ya gitu. Terus selain ada Gerakan 3A, ada juga Putera, terus ada juga Jawa Hokokai, terus juga ada apa lagi ya? Ada Miyai. Oke, and itu yang sosial kemasyarakatan. Dan yang kedua itu ada organisasi semi militer. Ada semi militer. BTW ada yang tahu nggak sih perbedaan antara organisasi semi militer dan organisasi militer? Well, organisasi militer ini kayak lebih ditekankan kepada pelatihan-pelatihan militer. Terus gimana caranya melakukan pertahanan kemiliteran untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Sedangkan kalau yang organisasi militer itu hanya cuma bersifat keamanan dan ketertiban untuk kesejahteraan rakyat. Cuman kayak tipis-tipis doang lah, mau militer tapi nggak ke militer. Cuman gitu doang. Terus apa aja sih organisasi-organisasi semi militer? Itu ada banyak. Pertama itu ada Seinendan, Keibo. Yang kedua ada Keibodan, terus ada Fujinkai, ada Suishintai, dan ada Kaikyo. Kaikyo Seinen Tenshinti. Iya, aku tertarik banget sama organisasi Fujinkai. Organisasi Fujinkai ini organisasi yang orang-orangnya yang di dalam organisasinya itu hanya dikhususkan untuk wanita di atas 15 tahun. Organisasi Fujinkai ini bertugas untuk memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib yang digunakan untuk perang. Terus, kita lanjut next ke organisasi militer. Tadi yang udah aku bilang kalau organisasi militer ini sangat menekankan untuk pelatihan-pelatihan militer untuk perang, untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Untuk contoh dari organisasi militer sendiri itu ada Heiho dan PETA. PETA itu adalah pembela tanah air. Dan kalian tahu gak sih, PETA ini kan bersifat kemiliteran dan semua perwiranya itu dari Indonesia.
tugasnya peta ini untuk apa ya? Untuk mempertahankan wilayah Indonesia lah, seperti itu. Dan I think it's enough on this video karena waktunya juga nggak cukup, dan ini juga udah malam banget. Aku take video ini jam 11, jadi maaf aja kalau hasilnya nggak bagus dan kalian kurang paham. Kalian bisa cari-cari sendiri di buku atau referensi-referensi lain. Terima kasih.